Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang yang sangat berbahagia ini kita kembali berjumpa dalam acara pertemuan P2K2 dengan sesi pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Jadi bagaimana semangat ibu hari ini? Apakah semuanya sangat bersemangat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Baik, sangat semangat untuk hari ini. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil, kita akan mengulang sedikit perjumpaan pada pertemuan yang lalu. Kita membahas masalah tentang cermat, meminjam, dan menabung. Apakah ibu-ibu sekalian sudah menerapkan bagaimana kita agar cermat, meminjam, dan menabung? Sudah. Apa saja yang harus kita lakukan dalam cermat, meminjam, dan menabung? Apa saja yang kita lakukan? Dalam menabung kita tidak harus menunggu sisa. Iya. Nah, dalam menabung kita harus disiplin dan jangan menunggu sisa lebih dari pendapatan. Pembayaran. Nah, kita akan melihat sedikit mengenai pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah, masalah gizi seringkali muncul karena masyarakat memiliki pengetahuan, kepercayaan, nilai atau norma yang kurang memadai. Nah, contoh umum di masyarakat adalah mentolerir ibu hamil makan dengan porsi yang jauh lebih sedikit dibanding masa sebelum hamil. Nah, atau lebih memilih membelanjakan uang untuk rokok, pulsa, atau kebutuhan kurang penting lainnya dibandingkan membeli telur, ikan, ayam untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bayi. Nah, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil yaitu memperhatikan asupan makanan bagi ibu hamil dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan merupakan upaya untuk menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga anak tumbuh tinggi serta sehat dan cerdas. Nah, agar menjadi pintar dan tumbuh optimum, keluarga perlu memperhatikan masa penting yaitu 1000 hari pertama kehidupan atau yang disebut dengan HPK, mulai selama kehamilan 9 bulan atau 270 hari sampai 2 tahun pertama sejak anak dilahirkan 730 hari pertama. Nah, di sini kita bisa melihat gambarnya. Ini masa kehamilan adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Ini bisa kita lihat. Salah satunya ini anak normal, anak wasting atau anak kurus, kemudian anak stunting, tingginya tidak sesuai, kemudian anak gizi kurang atau gizi buruk, berat tidak sesuai dengan umur. Selain daripada itu, kita juga harus melihat dampak kekurangan gizi pada anak. Jadi
keluarga ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah. Jadi ibu hamil, ibu sekalian, kalau tidak sehat, maka ketika melahirkan anaknya Juga tidak tidak sehat. sehat. Kemudian bayinya mengalami gangguan pertumbuhan atau mudah sakit. Imun tubuhnya tidak cukup. Kemudian setelah menjadi anak, gangguan pertumbuhan anak pendek, stunting. Setelah besar Pak ya, bukan menjadi anak ya. Bayi menjadi anak. Iya. Tidak tinggi. Kemudian ketika beranjak remaja, kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. Kemudian ketika dewasa, gangguan kesehatan, pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Jadi susah mencari kerja, susah. Kesehatan tubuh baginya juga tidak sempurna, tidak sehat. Kemudian kita juga harus melihat ini sedikit bagi ibu hamil. Tadi kita sudah melihat pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, artinya seorang ibu hamil itu harus benar-benar sehat, harus mampu menjaga diri, memakan makanan yang baik, yang bergizi, yang sehat. Karena kenapa? 1000 hari itu adalah Penentuan Pak ya. penentuan masa keemasan seorang anak. Seorang ibu juga harus melakukan pemeriksaan ketika hamil. Sekurang-kurangnya adalah memeriksa kehamilan selama 9 bulan itu 4 kali. Lebih sering, lebih baik dalam pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan yang pertama yaitu pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Kemudian pemeriksaan yang kedua 1 kali pada usia kandungan 4 sampai hingga 6 dengan bulan. 6 bulan. Kemudian pemeriksaan yang kedua kalinya, artinya 1 kali, 2 kali, dan ditambah 2 kali lagi menjadi 4 kali, yaitu pada usia kandungan 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Nah, selain daripada pemeriksaan ketika kehamilan ini, juga layanan kesehatan ibu hamil ini harus diperiksa juga. Ini ada 10 layanan pemeriksaan kehamilan. Yang pertama adalah pengukuran tinggi dan berat badan. Kemudian yang kedua adalah tekanan darah atau disebut ini dengan tensi. Kemudian lingkar lengan atas. Ini harus diperiksa. Kemudian tinggi rahim, kemudian penentuan letak janin, kemudian imunisasi tetanus, toksoid. Dan pada ibu yang sedang mengalami kehamilan ini juga harus diberi tablet penambah darah atau sering disebut dengan TTD. Kemudian juga harus dilakukan tes laboratorium serta penjelasan dari bidan dan pengobatan bila diperlukan. Nah, di sini coba kita perhatikan ibu-ibu sekalian, ketika masa kehamilan ini direncanakan fasilitas persalinannya di tempat kesehatan. Kemudian tanyakan tanggal perkiraan persalinan. Ini biasanya ibu-ibu bidan ataupun ibu dokter sudah bisa menafsirkan ataupun sudah bisa menentukan. Mereka sudah bisa melihat setelah kita melakukan pemeriksaan kapan waktu tanggal
seorang ibu itu akan Melahirkan. Kemudian siapkan donor darah. Kenapa? Karena di saat melakukan persalinan melahirkan tersebut banyak sekali darah yang terkuras. Jadi harus siap-siap, juga harus segera dilaporkan di PMI Palang Merah Indonesia di daerah kita masing-masing yang terdekat. Nah, sekarang ada di kabupaten, di pengurus kecamatan sudah dibentuk, bahkan di desa-desa ada ranting pengurus PMI. Kemudian ikuti kelas ibu hamil. Nah, selanjutnya setelah masa kehamilan dan juga pemeriksaan menjelang kelahiran, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Tidak hanya di waktu hamil, setelah melahirkan juga dilakukan pemeriksaan, yaitu perawatan kesehatan ibu nifas oleh bidan ataupun dokter dilakukan minimal 3 kali. Yang pertama adalah yang dilakukan setelah melahirkan 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Kemudian yang kedua adalah hari keempat sampai dengan ke-28 setelah melahirkan. Kemudian pemeriksaan yang ketiga dilakukan hari ke-29 sampai dengan 42 hari setelah melahirkan. Jadi pemeriksaan ketika hamil, pemeriksaan ketika setelah melahirkan. Dan juga perlu ibu-ibu sekalian ingat bahwa gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui ini pun harus diperhatikan, sangat penting. Yang pertama yang dilakukan adalah ketika anak lahir ini segera dilakukan inisiasi menyusui dini atau yang disebut dengan IMD. Kemudian ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan, kolostrum mengandung zat kekebalan tubuh, langsung berikan pada bayi, jangan dibuang. Jadi ibu-ibu sekalian jangan termakan dengan mitos dalam masyarakat, katanya ASI yang pertama kali keluar itu harus dibuang. Tidak harus dibuang, justru harus langsung kita berikan kepada si anak agar mendapat kekebalan tubuh yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan, yaitu ASI eksklusif. Jadi ibu-ibu harus usahakan. Bahkan nanti Pak, anak saya ini nggak mau ASI, nggak mau ini, nggak mau itu. Dicoba dulu ibu, karena ini sangat penting pemberian ASI ini sampai dengan usia 6 bulan. Kemudian ibu menyusui juga harus makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, kemudian protein nabati, sayur dan buah-buahan. Misalnya karbohidrat itu banyak terkandung pada beras, jagung, umbi-umbian. Kemudian lauk pauk. Protein terdapat pada daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, tempe, tahu, dan sebagainya. Kemudian pada buah-buahan juga banyak mengandung mineral dan vitamin, contohnya pepaya, jeruk, dan semangka. Kemudian ini yang kelima adalah kebutuhan air minum ibu menyusui adalah 12 sampai dengan 14 gelas per hari, harus banyak. Selain daripada itu juga ibu dan anak ini juga harus didaftarkan pada Jaminan Kesehatan Nasional atau yang disebut sebagai JKN. Jadi anak yang baru lahir itu harus didaftarkan supaya mendapat program jaminan kesehatan, bantuan pemerintah. Untuk anak ini yang lebih diutamakan adalah untuk fakir miskin dan anak-anak yang tidak mampu.
Bagaimana caranya ibu-ibu sekalian untuk kita membuat kartu jaminan kesehatan ini? Jadi dokumen yang harus disiapkan adalah, ini sangat mudah ibu-ibu sekalian. Yang pertama ada kartu keluarga, surat kartu tanda pengenal penduduk, semuanya ini. Kemudian syarat keterangan tidak mampu dari RT ataupun kelurahan, dan juga meminta surat pengantar pembuatan kartu BPJS PBI ke Puskesmas. Nah, ini mungkin yang terakhir, karena waktu, mengingat waktu, ini yang terakhir adalah pesan untuk ibu hamil. Yang pertama, ibu hamil harus makan makanan yang seimbang dan bergizi. Kemudian ibu hamil juga harus melakukan pemeriksaan ke Puskesmas minimal 4 kali semasa kehamilan. Kemudian konsumsi tablet tambah darah TTD tiap hari selama kehamilan. Kemudian ibu hamil juga harus melahirkan ke tempat fasilitas kesehatan dan dibantu oleh tenaga kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah lakukan inisiasi menyusui dini IMD saat bayi baru lahir. Kemudian berikan kolostrum pada bayi. Kemudian beri ASI saja selama 6 bulan. Kemudian perhatikan kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Gunakan bantuan PKH. Kemudian ada BPNT untuk membeli beras, telur, minyak, serta bahan lain-lainnya termasuk tempe, gula. Jadi bantuan program yang diberikan oleh pemerintah ini jangan salah digunakan ibu-ibu sekalian. Kita harus menggunakan pada tempatnya dan kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah buat kartu keluarga KTP untuk bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat bagi keluarga termasuk anak dalam kandungan. Sekian ibu-ibu sekalian untuk perjumpaan hari ini mengenai pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu pada lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kesehatan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.